Apa sih sebenarnya urgensi kenaikan PPN ini untuk penerimaan negara? Nah, ini sebenarnya kita melihat dalam konteks reformasi perpajakan yang sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Perpajakan kita kan harusnya mengikuti pertumbuhan ekonomi. Struktur perekonomian kita juga harus semakin dicerminkan di struktur penerimaan perpajakan kita. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya perbaikan parsial di saat di sini lalu di sana dan sebagainya, tetapi ini perbaikan yang cukup lengkap. Kita melihat ini sebagai bagian dari reformasi itu secara komprehensif. Jadi bukan hanya masalah PPN-nya saja, bukan hanya masalah PPh-nya saja, bukan hanya masalah administrasinya, tetapi semuanya kita melihat perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan. Dan Mbak Anneke, ini kalau kita lihat Indonesia ya, ini bukan sesuatu yang asing bagi kita ketika kita menghadapi krisis. Bangsa Indonesia selalu come up dengan reformasi. Kita ingat 98 krisis misalnya, itu kita datang dengan reformasi yang sangat fundamental. Contohnya waktu itu kita datang dengan desentralisasi, lalu undang-undang keuangan negara dan juga hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Itu sangat-sangat fundamental reformasi yang dilakukan waktu itu. Kemudian ada lagi krisis waktu itu 2008-2009. Indonesia lagi-lagi respon dengan reformasi yang sangat kuat waktu itu. Di situ dilahirkan OJK, lalu kita perkuat sistem keuangan kita. Nah, sekarang kita menghadapi krisis yang cukup besar sepanjang sejarah ekonomi kita. Saat ini kita juga respon dengan reform yang sangat kuat. 2020 kita reform Omnibus Cipta Kerja. Di sana kita dorong supaya semakin efektif, semakin efisien perekonomian kita, ease of doing business-nya semakin meningkat, sehingga investasi dan juga ekspor kita semakin meningkat. Jadi daya saing kita yang kita sasar dalam Omnibus Cipta Kerja tersebut. Lalu kita lanjutkan, kita lihat lagi apa saja yang perlu kita perbaiki. Salah satu yang cukup fundamental adalah reformasi fiskal. Dalam reformasi fiskal ini, kita lihat belanja kita seperti apa, apakah semakin efisien, semakin baik, apa saja yang menjadi pusat dari center dari belanja kita, human capital dan juga physical capital. Human capital itu ada pendidikan yang selalu 20% dari budget kita, itu sekitar 500-an triliun sekarang. Lalu kesehatan yang selalu sekitar 5% sesuai dengan konstitusi, dan itu dalam masa pandemi ini menjadi sangat sentral, malah naik menjadi sampai 9% dari pengeluaran kita. Lalu pendidikan, perlindungan sosial itu sudah jelas, biasanya juga cukup kuat, tapi kemudian selama pandemi kita perkuat supaya untuk melindungi masyarakat, terutama yang miskin dan rentan. Nah, itu dari sisi belanjanya. Dari sisi perpajakannya kita lihat juga bagaimana selama 15 tahun terakhir paling tidak tax ratio kita itu tidak meningkat, walaupun ketika pendapatan per kapita kita meningkat. Nah, ini adalah bagian dari reformasi fundamental yang harus kita lakukan supaya dasar kekuatan kita sebagai suatu bangsa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita dari sisi belanja untuk APBN itu tetap bisa kuat dan ditopang oleh penerimaan negara yang juga memang kuat dan sesuai dengan pertumbuhan perekonomiannya, sesuai dengan struktur perekonomiannya. Jadi ini adalah demi kesehatan fiskal dan juga kesehatan ekonomi kita. Jadi memang kita tidak melihatnya sebagai parsial-parsial. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.